kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan langsung mengarah ke Bang Reza. Bang Reza, kalaupun ada perilaku yang kemudian ini bisa dikenali begitu ya, setelah kejadian, berkaitan dengan kejadian yang sudah lampau, bagaimana kemudian ini gerak-gerik dari seorang pelaku untuk memantau TKP, misalnya satu TKP eksekusi maupun juga untuk pembuangan dari jasad itu sendiri. Ini apa ya Bang yang bisa dijadikan setidaknya sebagai clue begitu? Kalau saya memaknai kejahatan berencana secara umum ya, itu melibatkan 4 sampai 5 pihak. Satu, pihak yang punya hajatan, sebutlah begitu ya, pihak yang sungguh-sungguh paling punya kepentingan bagi terjadinya suatu peristiwa pidana. Yang kedua adalah pekerja lapangan. Pekerja lapangan atau field officer, katakanlah demikian, itu bisa orang yang sebatas melakukan surveillance dan reconnaissance. Surveillance berarti pemantauan secara umum, reconnaissance berarti melakukan pemantauan spesifik terkait dengan peristiwa apa yang akan dikerjakan. Oke? Itu yang pihak lapangan pertama. Yang ketiga adalah pihak yang sungguh-sungguh melakukan eksekusi. Artinya pihak yang akan berhadapan, bersentuhan, berkonfrontasi langsung dengan target. Nah, pihak yang keempat adalah yang membangun exit. Jalan keluar untuk melarikan diri dari TKP, cleaner, membersihkan TKP, menghilangkan barang bukti, merusak CCTV, mempengaruhi para saksi, hengki-pengki dengan oknum polisi, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, 4 pihak ini kalau kita terapkan berarti mengirim pesan kepada teman-teman di kepolisian ada sekian banyak pihak lagi yang barangkali perlu dicari. 4 orang yang sudah ditangkap dengan cara spektakuler itu hanya satu pihak, yaitu eksekutor dalam pengertian pihak yang sekali lagi berhadapan-hadapan, bersentuhan dan berkonfrontasi langsung dengan target. Sementara 3 kelompok pelaku lainnya itu yang perlu dicari. Baik, saya ke Pak Ugro. Pak Ugro, biasanya kalau buronan ini belum ditangkap begitu ya, apa antisipasi dari pihak kepolisian agar pelaku ini tidak melakukan sesuatu yang bisa dikatakan tidak terduga begitu, atau kejahatan selanjutnya Pak Ugro? Pelaku yang belum ditangkap nih. Betul. Jadi sebetulnya mencari satu pelaku atau lebih dari satu pelaku dengan adanya 4 tadi tersangka tadi kan sangat mudah. Aliran rekening bank nih, mutasi rekening kan pasti ada nih. Yang bersangkutan bisa lari sampai Manggarai kan berarti dia sudah melaksanakan dapat transfer uang dari yang menyuruh nih pasti nih. Jangan mungkin dia pakai uang sendiri. Dia pasti kesempatan melarikan diri seperti itu ya. Jadi saya yakin lah tim Polda dipimpin AKBP Marasabi sini, ya kan. Saya juga kenal sama orang tua beliau juga sih, ya, TNI. Jadi enggak akan nama ini pelaku-pelaku semua akan ditangkap seperti itu. Jadi apa ya, kita yang sebagai mantan anggota Polri ini juga merasa sangat bangga dengan prestasi-prestasi yang dikatakan Mas Reza tadi spektakuler seperti ini. Jarang terjadi peristiwa dalam tempo ya 1 kali 24 jam sudah dapat menangkap para pelakunya. Kalau dari sudut pandang Anda sendiri seperti apa Bang Reza? Mungkin nggak sih pelaku ini kan sekarang kan masih belum ditangkap oleh pihak kepolisian, masih buronan begitu. Ada nggak sih ancaman-ancaman yang barangkali bisa dilakukan oleh pelaku? Kalau saya justru ingin mengirim wanti-wanti tentang bagaimana sesungguhnya kita perlu menggunakan CCTV. Selama ini kita berkampanye pasang CCTV. Oke, itu sangat bagus, sangat bagus. Tapi ada beberapa hal yang menurut saya merupakan salah kaprah. Satu, seolah-olah CCTV ansih akan bisa menangkal peristiwa kejahatan. Apa yang kita saksikan di pusat perbelanjaan itu kan mengindikasikan bahwa CCTV sudah terpasang tapi tidak terintegrasi dengan elemen-elemen lain sehingga terbangun sebuah sistem pengamanan. Contoh, kapan gerangan dari pihak toko tahu bahwa ternyata ada peristiwa janggal, ada peristiwa berbahaya di lapangan parkir itu? Kenapa kemudian yang melapor justru adalah pihak keluarga korban? Padahal tanda-tanda kejahatannya sudah tampak masuk dalam rekaman CCTV, sehingga bukankah semestinya security dari pusat pertokoan itu yang melapor terlebih dahulu? Satu ya, karena sekali lagi CCTV tidak terintegrasi sebagai sebuah sistem pengamanan. Yang kedua, kita ini menggunakan CCTV tapi cenderung meletakkannya di tempat tersembunyi. Kalau tujuannya untuk mengumpulkan bukti, oke, bagus. Letakkan CCTV di tempat tersembunyi. Tapi kalau tujuannya untuk deterrence, penangkalan, pencegahan agar tidak terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak dikehendaki, pasanglah CCTV di tempat terbuka yang bisa dilihat oleh para calon bandit. Nah, ini merupakan 2 kesalahkaprahan yang mudah-mudahan bisa kita koreksi agar fungsi dan efektivitas CCTV bisa lebih kita tingkatkan lagi ke depan. Baik, tapi melihat kemarin kan saya juga sempat ke TKP begitu ya Bang ya. Ini
posisi dari CCTV-nya ini lumayan Terbuka, terbuka, oke. bisa terlihat begitu. Apakah betul. ini juga mengindikasikan bahwa pelaku ini sangat nekat, sudah nggak peduli lagi untuk kemudian terlihat di tempat umum tersebut, Bang Reza? Coba cek. Atau bisa jadi meremehkan begitu ya, ini kayaknya security nggak mungkin lihat. Di segmen tempat sebelumnya kan saya mengatakan kalau ini kita anggap sebagai sebuah kejahatan berencana, ini contoh tentang betapa buruknya perencanaan itu, gitu ya. Nah, sekarang poin yang berikutnya, coba teman-teman di Polda Metro Jaya cek. Jangan-jangan paling tidak 4 pelaku itu mungkin mengonsumsi miras Oke. atau narkoba jenis tertentu yang membuat kalkulasi mereka, kemampuan mereka untuk melakukan surveillance dan reconnaissance itu tidak optimal karena mereka berada di bawah pengaruh obat-obatan tertentu. Mungkin. Oke, baik. Pak Ugro, saya harus meminta tanggapan kepada Anda mengenai sejumlah hal yang kemudian muncul di permukaan di masyarakat begitu ya. Ada kemungkinan-kemungkinan yang bermunculan. Ada yang kemudian menyebut bisa jadi ini adalah mantan karyawan yang kemudian ini mengalami sakit hati dan melakukan hal ini begitu ya. Dan juga ada berkaitan dengan pekerjaan tetapi bukan orang yang ada di dalam kantor yang sama lah yang kemudian ini melakukan. Bagaimana kemudian ini Anda melihat indikasi di setiap case ini ataupun juga kemungkinan ini sehingga mengerucut kemungkinan motif itulah yang terjadi di balik ini semua? Ya, saya yakin para penyidik ini di Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Timur juga mungkin ya, itu sudah melakukan analisa kriminal dulu. Yeah. Jadi analisa kriminal dibikin, alternatif motif itu pasti sudah dituangkan di situ. Semuanya dimasukkan, internal, eksternal, ya kan. Semua kemudian kemungkinannya ya, Pak Ugro, semua ya? dimasukkan, sehingga nanti begitu ketemu pelakunya semua, itu lebih mudah. Karena ini kan CCTV jelas, makanya saya katakan tadi yang mendukung Mas Riza tadi gini, nyawa itu kenapa sangat murah di Indonesia ya. Padahal pasal 3 Undang-Undang Kepolisian itu, ya, Undang-Undang Kepolisian, bahwa Polri sebagai penanggung jawab fungsi pemerintah di bidang kepolisian itu selalu dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil yang sudah diatur undang-undang. Yang 3 adalah Pam Swakarsa ini. Ini Pam Swakarsa ini belum pernah disentuh oleh baik rekan-rekan di DPR maupun pemerintah. Seharusnya Pam Swakarsa yang dikatakan di Undang-Undang Kepolisian tadi adalah undang-undang sendiri. Yang saya katakan pada saat saya pensiun juga pertama kali saya katakan ya Satpam ini diberdayakan. Jadi Satpam ini menjadi profesi bukan tenaga kerja. Jadi tidak harus langsung di bawah Kementerian Tenaga Kerja, menjadi profesi. Nah kalau menjadi profesi, nah Satpam ini mengamankan itu bukan dihitung untung rugi, tapi investasi di bidang security. Saya membayangkan kejadian yang almarhum MIP ini. Di CCTV sangat jelas. Nah, kontrol roomnya di mana? Untuk memantau CCTV Ya, tersebut begitu SOP jelas dan memang Satpam ini sebagai orang yang profesional, begitulah di CCTV ada hal yang mencurigakan, langsung pencet panic button dan di pintu keluar masuk itu sudah dipasang road blocker. Nah, kalau sehingga road mobil blocker tidak bisa keluar. Ya, gitu road blocker dipasang, diperiksa di situ, digeledah semua kan, ini tidak ada nyawang hilang. Nah, ini mungkin yang harus diperhatikan ke depan. Jadi, ya kita sarankan kepada DPR RI segeralah bentuk undang-undang tentang industri security sehingga ke depan nanti Satpam itu tidak hanya jaga di bank itu melayani nasabah, mungkin parkir dan sebagainya. Satpam harus menjadi profesi. Nah, kalau Satpam sudah menjadi profesi, ya saya yakin lah 20 juta tenaga kerja yang profesional nanti, bukan tenaga kerja ya, profesi-profesi Satpam ini akan menjadi daya tarik yang sangat baik dan apalagi perusahaan asing ya. Perusahaan asing itu nanti akan lebih memerlukan Satpam yang benar-benar bisa memberikan rasa aman, nyaman baik kepada pemilik gedung, perusahaan ataupun pada masyarakat yang datang ke situ. Bagaimana dengan pihak keluarga, Pak Ugro? Apa yang kemudian bisa kita dalami? Karena memang hingga hari ini ya, setidaknya ini belum ada keterangan tertentu yang kemudian ini bisa diberikan oleh pihak keluarga. Tentu kita juga memahami bahwa suasananya masih duka yang mendalam tentunya. Tapi setidaknya seluruh kemungkinan ini terbuka, seberapa besar kemungkinan keluarga mengetahui setidaknya permasalahan yang dialami sehingga akhirnya berujung pada pembunuhan ini? Ya, setidak-tidaknya korban pernah bercerita entah sama teman di kantor atau mungkin dengan atasan kalau itu mungkin
ya dugaan-dugaan kaitan internal ya, mungkin ada kredit yang macet dan sebagainya, atau mungkin pernah cerita sama istri, oh, saya kok ada tekanan dan sebagainya. Ini pasti ada peristiwa sebelumnya yang ya saya duga ya peristiwa sebelumnya yang korban ini pernah cerita kepada yaitu tadi lingkungan yang terdekat bagi korban ini. Baik, tentunya kita harapkan ini segera terungkap begitu karena seperti yang tadi sudah dikatakan lebih dari 2 kali 24 jam tentunya polisi kita akan bekerja dengan baik, memaksimalkan baik itu teknologi maupun juga pengamatan di sekitaran TKP. Terima kasih Pak Ugro atas waktunya dan juga Bang Reza telah memberikan perspektifnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya dan Apa Kabar Indonesia Malam akan kami akhiri di sini pemirsa. Saya Tiara Harahap dan juga saya Windy Welinteria pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Utama bersama Felicia Melinda. Kami pamit undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.